السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Fa-ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tentunya tidak lain dan tidak bukan berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala semata kita dimudahkan kembali untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya, di mana Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas kita, memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya, dan tentunya senantiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita menjadi amal saleh di sisinya. Allahumma amin. Jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu barakallahu fiikum, ya, kita sudah mendengarkan bersama penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang, ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terkandung sebab dan akibat, ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan akibat, pasti Allah Subhanahu wa taala takdirkan pula sebabnya. Sehingga barakallahu fikum, setiap akibat pasti memiliki sebab. Nah, ya, sehingga dari sini barakallahu fikum, ya, sekali lagi akan membantah, ya, dugaan-dugaan, ya, orang-orang yang terburu-buru untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akalnya yang terbatas dalam memahami takdir. Nah, sehingga mereka mengatakan apabila segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita melakukan sebab? Nah, padahal sebab itu juga bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah menjadi hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sunatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan akibat yang buruk, ya. Demikian pula Allah takdirkan sebab jalan menuju akibat yang buruk itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan akibat yang baik, juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebab yang baik yang menuju jalan kebaikan itu. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya neraka, ya, maka barakallahu fikum, orang yang berakibat masuk neraka pasti melalui sebab-sebabnya. Kedurhakaan, kemaksiatan, dosa, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, ya, itu sebab-sebab Allah jerumuskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya surga, ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebab-sebabnya, ya, yaitu beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah ini, ya, lalu apabila sebab dan akibat telah ditakdirkan dan tidak akan bisa berubah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari sudut pandang kita tidak memahami bagaimana takdir yang akan datang kecuali apa yang sudah terjadi. Ya, barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita melakukan kemaksiatan, ya, maka jangan sampai kita berharap, jangan sampai kita berakibat dalam neraka, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki kemaksiatan itu dengan bertaubat. Bukan apa? Ya sudah, ya, saya bermaksiat, ini sudah takdir Allah, ya sudah saya jalani aja, tanpa ada sikap penyesalan, tanpa ada sikap bertaubat, tanpa beristighfar, tanpa ingin merubah dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, dan ini sama halnya sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala takdirkan kenyang, demikian pula Allah takdirkan makanan. Kenyang sebagai akibat, makanan sebagai sebab. Ya, Allah takdirkan kesembuhan sebagai akibat, Allah takdirkan pula ya obat ya sebagai sebab kesembuhan itu. Allah takdirkan adanya keturunan sebagai akibat, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan juga pernikahan, berhubungan suami istri sebagai sebab mendapatkan keturunan. Naam. Ya barakallahu fikum. Nah ini, ya, segala sesuatu ada sebab dan akibat, dan sebab akibat ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tapi dari sudut pandang kita tidak tahu takdir kita yang akan datang. Ya, barakallahu fikum. Misalnya kita sakit hari ini, kita tidak tahu besok sembuh ataukah masih sakit, sehingga kita berusaha ketika kita sakit agar takdir ini berubah di esokan hari atau lusa atau seminggu lagi. Ya, dengan berusaha, di antaranya berobat, berdoa agar merubah takdir itu, barakallahu fikum. Ya, jadi takdir itu bisa berubah dari sudut pandang kita, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala takdir itu tidak akan pernah berubah. Bisa difahami, barakallahu fikum. Nah, sehingga itulah hikmah kenapa Allah rahasiakan takdir terhadap kita, agar kita mau berusaha. Ya, barakallahu fikum, mau menempuh sebab-sebab agar mendapatkan takdir yang baik tentunya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Akan tetapi masih ada dua perkara yang harus ia miliki, yang dengan keduanya sempurnalah kebahagiaan dan keberuntungannya. Jadi dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, sebagaimana telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya barakallahu fikum, maka ada dua perkara lagi yang harus ada pada diri seorang hamba apabila ingin selamat, beruntung, ya, khususnya dalam pemahaman dia terhadap takdir. Ya barakallahu fikum. Nah, apa saja dia? Maka mari kita simak dua hal ini, yang semoga dua hal ini ada pada diri kita, sehingga kita enggak bingung dengan yang namanya takdir, tidak tersyubhati dengan yang namanya takdir, sebagaimana syubhat yang di awal dibahas oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkaitan tentang syubhat apa? Kalau takdir, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa kita berdoa? Ini syubhatnya, barakallahu fikum. Ya, padahal doa itu adalah sebab yang Allah takdirkan untuk kita jadikan sebagai usaha. Dari sudut pandang kita yang enggak tahu takdir di masa yang akan datang. Ya barakallahu fikum. Nah, ini ya. Maka ada dua pemahaman lagi, dua hal yang harus kita ketahui sehingga sempurnalah pemahaman kita terhadap takdir. Apa itu? Taib. Kita langsungkan, barakallahu fikum. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ahaduhuma, yang pertama kata beliau rahimahullah, an ya'rifa tafasila asbabi syarri wal khair. Hendaknya ia mengetahui secara rinci, ya, sebab-sebab yang mendatangkan keburukan dan kebaikan. Ya, harus faham orang ini, ya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Ya, barakallahu fikum, sehingga dia tidak bisa lagi menyalahkan takdir. Kalau dia sudah memahami takdir keburukan, ini jalannya, ini sebabnya. Takdir kebaikan, ini jalannya, ini sebabnya. Maka dia harus paham. Ya barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa takuna lahu basiratun fi dzalik. Naam, ya. Serta memiliki basirah, ilmu wal yaqin. Ilmu yang mendalam, ya, dalam memahami pemahaman tersebut. Ya barakallahu fikum. Ya, bima yushahiduhu fil alam, melalui apa yang ia lihat dari alam ini, di alam ini, ya, yaitu fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini penuh dengan sebab dan akibat, ya kan? Yang semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya rasa kenyang
juga Allah takdirkan ada sebab. Itu apa? Makanan. Maka kalau kita lapar, ya biar kenyang. Hari ini Allah takdirkan kita lapar. Agar takdir lapar ini berubah dari sudut pandang kita, maka kita makan. Ya kan? Nanti jadi kenyang. Nah itu maksudnya. Takdir bisa berubah dari sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang Allah, semua sudah ditakdirkan ini. Tidak akan bisa berubah. Ya barakallahu fikum. Naam. Ya, ini. Kemudian wama jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi. Dan apa-apa yang dialami oleh dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Seperti itu sakit tadi. Mungkin dia pernah mengalami sakit. Bagaimana dia bisa sembuh? Apakah dia diam saja? Ya, menahan rasa sakitnya? Tidak. Dia pasti melakukan sesuatu agar merubah takdir sakitnya menjadi sembuh. Ya, dengan apa? Dengan berobat, berdoa, yang mana obat dan berdoa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat, sebagai sebab. Ya barakallahu fikum. Naam. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditha, serta berita-berita umat terdahulu maupun umat di zaman sekarang ini yang ia dengar. Ya. Nah, kisah-kisah, cerita-cerita barakallahu fikum tentang kejadian-kejadian, ya. Barakallahu fikum, baik sebelum dia ada di muka bumi ini, mungkin cerita-cerita tentang nenek moyangnya, kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu, pasti itu ada sebab. Ya, tidak mungkin tanpa ada sebab. Ya, ataupun umat di zaman sekarang ini kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, kenapa umat zaman sekarang ini, ya anak-anak mudanya dikenal dengan Gen Z misalnya, apa penyebabnya? Pasti ada sebabnya. Dan ini ada penelitiannya. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, kenapa pola pikir sekarang sudah seperti ini? Ya, pasti ada sebabnya. Ya, karena apa? Karena setiap akibat Allah juga takdirkan sebabnya. Dan ini sudah sunatullah, ketetapan Allah, tidak bisa bergeser, nggak bisa mungkin ada akibat tanpa sebab, itu nggak mungkin. Ya barakallahu fikum. Nah, ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, dan termasuk perkara yang paling bermanfaat, ya, adalah mentadaburi Al-Quran. Ya. Jadi setelah Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, barakallahu fikum, memperhatikan alam raya ini, ya, nah, yang semuanya terjadi ada sebab dan akibat, maka setelah itu Syekh mengajak dan coba perhatikan Al-Quran. Di dalamnya berisikan tentang sebab dan akibat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sama seperti cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran ya anak ibtidaiyah. Bagaimana cara kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mana anak Sakinah ini? Enggak kelihatan. Anak Sakinah mana? Ah, udah belajar ini. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka jawabannya barakallahu fikum dengan melihat alam raya ini, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Adanya pohon, adanya gunung, adanya lautan, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan. Ini apa ada dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta? Nah, ini tanda yang, cara mengenal Allah yang pertama. Ya, yang kedua bagaimana? Lihat syariat-syariat yang datang dalam Al-Quran. Siapa yang buat syariat itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah syariat itu datang begitu saja tanpa ada yang membuatnya? Nah, ini. Ya, sama halnya juga ketika kita memahami takdir. Coba perhatikan bagaimana alam raya ini. Ya, barakallahu fikum. Naam, ya. Allah takdirkan ini dan itu dari alam raya ini. Allah takdirkan kenapa ada pepohonan yang tumbuh, pasti ada benih yang ditanam. Ya, ada sesuatu yang masuk ke bumi dan menumbuhkannya. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ya, ini kalau dipelajari pasti ada, semua ada sebabnya. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian cara memahami takdir juga, perhatikan syariat dalam Al-Qur'an. Perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, Syekh mengajak kita untuk itu. Ya. Jadi agar cara kita mudah memahami takdir, maka pelajari Al-Qur'an, kata beliau. Ya. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuhi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an, ya barakallahu fikum, telah mencukupi penjelasan tersebut dengan penjelasan yang paling
sempurna. Barakallahu fikum. Nah, wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an, ya, mufassalatan wa mubayyanatan. Nah, ya, dan di dalam Al-Qur'an pula, ya, dijelaskan seluruh, ya, barakallahu fikum, sebab-sebab kebaikan dan keburukan secara rinci, ya, dan begitu jelas, begitu terang benderang. Barakallahu fikum. Nah, jadi gimana agar enggak mudah tersyubhati dengan bingung, ya, gagal faham dalam memahami takdir? Pelajari Al-Qur'an, tadaburi Al-Qur'an. Itu yang pertama. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi alam raya ini. Ya, kemudian Al-Qur'an, kemudian berikutnya apa? Wa thumma sunnah. Kemudian pelajari sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa harus sunnah? Fa innaha syaqiqatul Qur'an. Karena sunnah adalah saudara kandungnya Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa dari Imam Al-Qayyim rahimahullah. Jadi sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentunya yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu betul-betul datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, itu seperti saudara kandungnya Al-Qur'an, hadis itu. Naam, ya. Wahyal wahyu tsani, dan as-sunnah juga disebut dengan wahyu yang kedua. Ya. Nah, wahyu yang pertama apa? Al-Qur'an, ya. Wa man sarafa ilaihima inayatahu, dan barang siapa yang mencurahkan perhatian pada keduanya, iktafa bihima an ghairihima, maka keduanya telah mencukupi, ya, barakallahu fikum, dari selainnya. Jadi enggak perlu buka-buka yang lain, enggak perlu buka-buka buku-buku yang lain, enggak perlu buka karya-karya, ya, pengarang ini pengarang itu, apalagi dari orang-orang kafir. Enggak perlu. Al-Qur'an sudah mencukupi. Ya, ingat di hari Ahad, ya, barakallahu, Ahad pagi, ya, barakallahu fikum, yang rutinnya itu di Ahad keempat kita belajar ilmu psikologi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, nah malam ini setiap Rabu malam Kamis kita belajar tentang apa? Tentang penyakit yang ada pada diri kita, baik hati maupun badan. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana cara menyembuhkannya? Semuanya bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi barakallahu fikum, dengan Al-Quran dan Sunnah saja sudah sangat mencukupi. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, bisa jadi orang-orang yang menulis karya-karya hari ini, ya, bisa jadi sumber ataupun terinspirasi dari Al-Quran. Ini tidak menutup kemungkinan, baik secara langsung dia menukil, atau, ya, dengan hal-hal yang terjadi, barakallahu fikum, sadar atau tidak sadar, itu ada dalam Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian wahuma yuriyanikal khaira wasyarra wa asbabahuma, ya, dan keduanya, ya, barakallahu fikum, akan memperlihatkan padamu, kata beliau, ya, kebaikan dan keburukan beserta sebab-sebabnya. Beserta sebab-sebab keduanya, sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keburukan. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika iyanan, hingga engkau seakan-akan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita belajar kitabullah, belajar hadis Nabi alaihi wasallam, itu seolah-olah kita sedang melihat sesuatu yang sedang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang sedang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Ya, yang Rasul ajarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Artinya kalau kita tidak belajar Al-Quran dan Sunnah, itu seperti orang buta yang tidak punya penglihatan apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, tidak punya bimbingan apa-apa. Bahkan orang buta itu tidak punya penuntun. Bayangkan orang buta tidak punya penuntun, bagaimana dia cara berjalan menuju tujuannya? Ya, barakallahu fikum. Nah, orang yang melihat saja butuh tuntunan, apalagi orang buta. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa ba'da dzalik idza ta'ammalta akhbaral umam, ya, setelah itu, ya, bila engkau merenungi berita-berita tentang umat-umat, yakni umat-umat terdahulu. Ya. Jadi gimana urutannya? Pertama,
Coba engkau lihat dulu tentang alam ini, bagaimana terjadinya alam ini, bagaimana berlangsungnya alam ini. Pasti, kenapa demikian? Pasti ada sebabnya. Ya, nah, dan sebab dan akibat itu sudah Allah takdirkan. Kemudian kau perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, semua berbicara tentang sebab dan akibat. Nah, sekarang beliau ajak lagi kepada kita, coba engkau perhatikan barakallahu fikum berita-berita tentang umat-umat terdahulu, keadaan-keadaan mereka, ya, wa ayyamallahi fi ahli ta'atih wa ahli ma'siyatih, ya, yaitu barakallahu fikum, ya, tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ahli taat, yaitu terhadap orang-orang yang melakukan ketaatan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka? Apakah ketika mereka melakukan keburukan berakibat kebaikan, berakibat keselamatan? Tentu tidak. Apakah ketika mereka melakukan kebaikan Allah takdirkan mereka menuju ke kebinasaan? Tentu tidak. Kisah-kisah umat terdahulu telah memberikan pelajaran kepada kita, kedurhakaan yang mereka lakukan, kebinasaan takdirnya. Ya. Kebaikan yang mereka lakukan, ketaatan yang mereka lakukan, keselamatan takdirnya. Ya, barakallahu fikum. Tidak mungkin tertukar. Ya. Nah, ini bagian daripada hakimnya Allah, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal qur'ani was sunnati. Ya, niscaya engkau akan dapati semuanya sesuai dengan apa yang telah engkau ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi cocok. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini. Wa ra'aitahu bitafasil ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Engkau akan melihat rincian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan janjikan dengannya. Ya, semua sesuai, semua tepat, tidak ada yang meleset dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa 'alimta min ayatihi fil afaq ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqqun. Serta, ya, engkau mengetahui melalui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni berbagai hal yang menunjukkan barakallahu fikum alam ini, ya, bahwa itu, ya, telah benar tersebutkan di dalam Al-Quran. Yani Al-Quran tatkala berbicara tentang barakallahu fikum afaq, ya, tentang berbagai macam kejadian yang ada di alam raya ini, semuanya sesuai dengan Al-Quran. Ya, seperti ada, ya, bertemunya dua laut, dua air, ya kan, barakallahu fikum. Apakah benar ada dalam alam raya ini? Ya, adanya 7 lapis langit, adanya lapis-lapis bumi, ya, darajat wa darakat, ya, darajat yaitu lapis ke atas, darakat lapis ke bawah, barakallahu fikum. Nah, ya, semua tersebutkan dalam Al-Quran. Ya, ilmu apapun semua ada dalam Al-Quran. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kemudian wa anna rasula haqqun, dan apa yang diberitakan oleh Rasul itulah kebenaran. Ya, wa anna Allaha yunjizu wa'dahu la mahalata. Ya, dan Allah pasti, ya, menepati janjinya tanpa keraguan sedikit pun. Ya, nah, fatarikh, ya, tafsilun li juz'iyati ma 'arrafana Allahu wa rasuluhu, ya, ma 'arrafana Allahu wa rasuluhu bihi min al-asbabi kulliyati lil khairi wasyarr. Ya, maka sejarah merupakan penjelasan rinci dari bagian-bagian perkara yang telah Allah dan Rasulnya, ya, ajarkan kepada kita,
berupa sebab-sebab yang umum datangnya kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini hal yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, bagaimana menyikapi takdir. Itu apa? Coba lihat fenomena alam ini. Coba lihat Al-Quran. Coba lihat apa yang dikatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Coba lihat bagaimana kisah-kisah umat terdahulu. Semuanya cocok dengan kaedah setiap akibat pasti memiliki sebab. Ya, cocok. Tidak mungkin ada akibat, ya barakallahu fikum, tanpa sebab. Atau tidak mungkin sebab dan akibatnya salah. Jadi orang melakukan kebaikan, berakibat buruk. Orang yang melakukan keburukan, berakibat bagus. Tidak ada ini. Ya, semua tidak akan pernah meleset dari pantauan Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita ketahui yang kedua, ini kita perhatikan baik-baik. Ini nasihat buat kita semua, barakallahu fikum. Ya. Nah, apa kata beliau? Ya, rahimahullahu taala, wal amru tsani, dan perkara yang kedua yang harus kita fahami agar mudah memahami takdir, ya barakallahu fikum, dan bisa menyelamatkan langkah hidup kita. Ya barakallahu fikum. Yaitu apa? Ayyahdara mughalatata nafsihi ala hadhil asbabi. Hendaknya seseorang itu, ya barakallahu fikum, apa? Berhati-hati dari tipu daya dirinya sendiri dalam masalah sebab-sebab ini. Nah ini. Ya barakallahu fikum. Terkadang ada orang yang faham, ngerti, ya, ada sebab dan akibat. Ya. Namun terkadang dia barakallahu salah dalam memahami sebab-sebab. Ya. Membuat dirinya tertipu dengan sebab-sebab yang Allah sudah takdirkan. Bagaimana gambarannya? Mari kita lanjutkan dulu. Wa hadza min ahammil umur. Dan ini termasuk perkara yang sangat penting, kata beliau. Fa innal 'abda ya'rifu. Karena sesungguhnya seorang hamba itu mengerti annal ma'siyata wal ghaflata min al asbabil mudirrati lahu fid dunyahu wa akhiratuhu. Ya. Naam. Ya, fi dunyahu wa akhiratihi. Afwan. Naam. Ya. Kata beliau rahimahullah bahwasanya seorang hamba itu mengerti, dia ngerti maksiat, kelalaian, ya, maksiat dan kelalaian termasuk sebab-sebab yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhiratnya. Walabud, dan itu pasti. Ngerti dia, faham. Ya barakallahu fikum. Ya. Walakin tughalituhu nafsuhu, ya, tapi jiwanya sendiri memperdaya dirinya sendiri. Jiwanya, hawa nafsunya memperdaya dirinya sendiri. Dengan apa? Bil ittikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Yaitu apa? Terkadang bagaimana dirinya menipu dirinya, jiwanya menipu dirinya sendiri. Terkadang, ya, bersandar dengan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tahu maksiat itu membinasakan. Tapi apa? Kan Allah menakdirkan ampunan. Kan Allah juga takdirkan ampunan. Allah juga takdirkan pemaafan. Ya barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga ya sudah, ya, dia berharap akan ampunan itu tanpa ada perubahan. Ini masalahnya. Ya, dia terus melakukan dosa, ya barakallahu fikum, dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang saya buat pasti Allah ampuni. Ini husnudzan yang salah. Husnudzan yang salah tempat, barakallahu fikum. Kenapa? Dia tahu memang betul Allah itu Maha Rahmah. Ya, Allah itu Rahmanur Rahim. Ya, Allah itu Ghafur. Nah, ya, Allah itu Afu. Betul.
Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pengampun, Pemaaf, betul. Ya, maka husnudzonnya kamu tadi salah tempat. Bagaimana salah tempatnya? Kamu melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi berprasangka baik kepada Allah akan mengampunimu tanpa kamu bertaubat. Ya, nah ini yang dimaksudkan salah salah posisi, kebalikannya. Ingat, Allah takdirkan kebaikan dan Allah takdirkan pula sebab mendapatkan kebaikan itu. Sehingga ketika hamba melakukan keburukan, tidak mungkin dia mendapatkan akibat yang apa? Yang baik. Ketika dia bermaksiat, tidak mungkin dia berakibat yang baik kalau dia belum melakukan kebaikan. Ya, kalau dia belum bertaubat, sehingga prasangka baikmu kepada Allah itu salah tempat. Lalu bagaimana prasangka baik yang benar? Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepada Allah. Dengan taubat yang aku lakukan ini, aku berharap roja, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuniku. Itu baru husnudzon yang tepat sasaran, pas posisinya. Ingat, harus apa? Harus melakukan kebaikan dulu kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau terus melakukan dosa, kemudian kau harapkan ampunan, ini salah tempat. Barakallahu fikum. Ingat, sekali lagi, yang namanya akibat yang baik, sebabnya baik. Akibat yang buruk, sebabnya buruk. Tidak mungkin akibat yang baik melalui jalan yang buruk. Tidak mungkin akibat yang buruk melalui jalan yang baik. Nah ini, ya. Jadi kita harus paham, harus ngerti. Barakallahu fikum. Nah, ini terkadang seorang hamba itu barakallahu fikum, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia bersandar dengan ampunan, ya, dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bitaswifi bitaubati taratan, terkadang pula dia menunda-nunda taubat. Ya, jadi dia bermaksiat, ya, dan dia nyaman dengan maksiatnya. Dia merasa tidak ada masalah berbuat maksiat. Kenapa? Allah Maha Pengampun kok. Akhirnya apa? Dia menunda-nunda taubat karena begitu besar harapan pengampunan itu. Ya barakallahu fikum. Naam. Kemudian ketiga, wabil istighfari bil lisani taratan. Terkadang ya dengan sekedar ya beristighfar ya dengan lisannya. Jadi dia bermaksiat nih, astagfirullah. Tapi maksiatnya tetap jalan. Hanya lisannya yang mencoba astagfirullah, astagfirullah. Tapi maksiatnya enggak berhenti. Nah ini, ya barakallahu fikum. Nah, kemudian wa bi fi'lil mandubati taratan. Yang keempat, terkadang dengan ya mengandalkan amalan-amalan sunnah. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi apa? Enggak apa-apa maksiat. Yang penting saya sholat, ya, apalagi sholat sunnah. Barakallahu fikum. Jadi saya sholat sunnah, puasa sunnah, tapi maksiatnya jalan terus. Ada yang seperti ini, ya, mengandalkan amalan-amalan sunnah tadi, ya, tanpa mau bertobat dari maksiat-maksiat itu. Nah, kemudian yang kelima, wabil ilmi taratan. Terkadang dia juga mengandalkan ilmu, ya. Nah, pengetahuan, dia sampaikan nasihat kepada orang, ya, tapi dia masih terjatuh kepada kemaksiatan. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, wabil ihtijaji bil qadari taratan. Dan terkadang juga dia beralasan dengan takdir. Ya ini seperti orang yang awal tadi. Ya barakallahu fikum. Melakukan maksiat ya itu ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi terus bermaksiat, enggak mau berubah. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, wabil ihtijaji bil asbahi wan nudharai taratan. Yang ketujuh terkadang ya dengan alasan bahwa banyak orang juga begitu. Ya, orang juga gitu kok. Enggak apa-apa ini. Ya. Kebanyakan orang beramal seperti itu, masa salah? Nah, ini. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian yang ke-8 wal iqtida'i bil akabir taratan ukhra, ya. Atau ya terkadang ya ia beralasan mengikuti tokoh-tokoh pembesar-pembesar. Nah ini, ini orang
Ini profesor, doktor ini yang melakukan ini. Masa mereka salah? Mereka orang berilmu, mereka cendekiawan. Jadi semua sebab-sebab kekeliruan yang dia lakukan, dia sandarkan kepada tadi ini. 8 hal tadi ini. Dia sandarkan kepada ampunan, ya, dia sandarkan kepada penunda-tunda taubat, ya, dia sandarkan kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu adh-dhunub wa raha hadha bihadha. Dan kebanyakan orang menyangka, ya, bahwa apabila dia sudah melakukan begini dan melakukan begitu, dosa-dosa yang dilakukan, dia sudah melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, thumma qala, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, zala atharudz dzunub, maka hilanglah pengaruh dosa-dosa itu. Waraha hadza bihadza, sehingga yang ini melenyapkan yang ini. Ya, jadi cukup, yang penting istighfar aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, kita lagi berjalan melihat suatu pemandangan yang masuk kategori dosa misalnya, tidak boleh. Kita istighfar sih, astagfirullah, tapi lihat lagi. Nah, itu. Ini maksudnya. Ya. Kenapa? Karena ada sebuah keyakinan, yang penting udah istighfar. Ya, enggak apa-apa lihat lagi, yang penting nanti istighfar lagi. Istighfar lagi. Nah, ini berbahaya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi seolah-olah orang ini, barakallahu fikum, ya, menganggap hal-hal yang kecil, ya, barakallahu fikum, cukup dengan istighfar. Padahal hal-hal yang kecil kalau tidak, barakallahu fikum, segera ditinggalkan akan menumpuk menjadi besar dia. Ya, barakallahu fikum. Bagaikan kayu bakar, kalau satu memang kecil apinya, tapi coba kayu bakar dikumpulkan semua. Ya, satu kayu bakar tumpuk, satu tumpuk, kalau dibakar menjadi api yang besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa qala li rajulun minal muntasibina ila al-fiqh, ya. Seseorang, ya, yang mengaku sebagai ahli fikih, ya, berkata padaku, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ana af'alu ma af'alu thumma aqul subhanallah wa bihamdihi 100 marrah wa qad ghufira dzalika ajma'uhu, ya. Seorang ahli fikih pernah berkata kepadaku, kata Imam Al-Qayyim, ya, aku, ya, melakukan apa saja yang aku lakukan, ya, ini, ya, jadi dari dosa-dosa mungkin, thumma aqul, kemudian aku katakan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, wa qad ghufira dzalika ajma'uhu, maka seluruh dosa-dosa yang aku lakukan tadi itu telah diampuni. Kemudian dia berdalilkan, kama sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qala fi yaumin, barang siapa yang mengucapkan dalam sehari subhanallah wa bihamdih 100 marrah, subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr, ya, maka dosanya pun terhapuskan walau sebanyak buih di lautan. Ini ada dalilnya loh, kasih dalil loh, barakallahu fikum. Mari kita simak lagi. Wa qala li akharu min ahli Makkah, dan ada juga orang lain dari penduduk Makkah berkata kepadaku, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al, jika salah seorang dari kami berbuat, yakni berbuat maksiat, thumma ightasala wa tafa bil bait usbu'a, kemudian mandi dan dia tawaf di Ka'bah selama sepekan, waqad muhya anhu dzalik, maka semua dosa-dosa itu pun telah dihapuskan darinya. Insyaallah. Lanjut, wa qala li akhar, ya, dan ada yang lain juga berkata kepadaku, qad sahha, telah sahih anin nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, adnaba 'abdun dzamban, ya, jika seorang hamba berbuat dosa, faqala, lalu dia berkata atau berdoa, Rabbi inni asabtu dzamba faghfirli, faghfara lahu, ya, dia berdoa, ya Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku, faghfara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Thumma makatha ma syaa Allah, kemudian ia berlalu dalam waktu
yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, thumma adznaba dzamban akhar, kemudian ia melakukan dosa lagi, faqala, dan dia berdoa lagi, Rabbi inni asabtu dzamba faghfirli, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Faghafara lahu, maka Allah pun mengampuninya. Thumma makatha ma Allah, kemudian berlalulah waktu sebagaimana yang Allah kehendaki. Thumma adznaba dzamba, kemudian dia melakukan dosa lagi. Faqala, dia pun berdoa, ai Rabbi asabtu dzamba faghfirli, wahai Rabbku, aku telah terjatuh melakukan dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bihi, hambaku mengetahui ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa-dosa, ya barakallahu fikum, na'am, dan menghukum karena dosa, ya, qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku, falyasna' ma syaa, maka hendaklah ia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Qala, maka orang itu berkata, wa ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Kata dia, aku tidak ragu bahwa aku memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza darbu minan nas, ya, qad ta'allaqa bi nususin minar raja. Golongan manusia-manusia tadi, kata beliau, manusia-manusia seperti ini itu selalu bergantung pada dalil-dalil tentang roja, tentang harapan saja, ya, wattakala 'alaiha, lalu ia bersandar sepenuhnya pada dalil-dalil itu, wa ta'allaqa biha biqilta yadayhi, dan berpegang erat pada kedua tangannya, ya, barakallahu fikum, yaitu pada dalil tersebut, berdoa dengan kedua tangannya sebagaimana dalil tadi. Wa idza utiba ala khataya wal inhimaki fiha, bila mereka ditegur karena dosa-dosa dan tenggelam di dalamnya, sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratih wa nususir raja, maka mereka pun membacakan kepadamu apa yang mereka hafal tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah serta dalil-dalil yang membangkitkan harapan. Nah, jadi bagi orang-orang tadi dosa itu ringan, nggak apa-apa dosa itu. Barakallahu, nggak apa-apa berdosa. Allah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jangan takut dengan dosa, itu maknanya. Sehingga mereka bawakan dalil-dalil roja, dalil-dalil yang penuh dengan harapan. Memang dalil-dalil tadi benar. Dalil-dalil tadi benar, semuanya sahih, barakallahu fikum. Namun penempatannya keliru. Tatkala dia mohon ampunan kepada Allah, artinya dia harus buka doa itu dengan taubatan nasuha, dengan pintu taubat terlebih dahulu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi bagaimana bisa Allah mengampuni seorang hamba apabila dia terjatuh kepada dosa, kemudian berroja, berharap hanya ampunan Allah tanpa memperbaiki dirinya? Ini tidak sesuai dengan takdir, ya, tidak sesuai dengan takdir. Ingat apa itu takdir? Kaidah takdir, kebaikan, sebab kebaikan berakibat kebaikan pula. Sebab keburukan berakibat keburukan pula. Tidak mungkin orang melakukan keburukan akan mendapatkan kebaikan. Tidak mungkin orang melakukan dosa akan mendapatkan, barakallahu fikum, kebaikan atau ampunan apabila dia belum bertaubat. Nah, ini harus kita fahami, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan pembahasan ini. Kata beliau rahimahullah, walil juhali min hadha darbi minan nasi fi hadzal babi gharaibu wa ajaibu, ya, dan orang-orang bodoh dari golongan ini memiliki ucapan-ucapan, ya barakallahu fikum, yang aneh, yang mengherankan dalam masalah ini. Kaqauli ba'dihim, seperti sebagian perkataan mereka, wa katsir mastata'ta minal khataya, perbanyaklah dosa semampumu. Coba perhatikan kalimat ini, perbanyaklah dosa semampumu. Idza kanal qudumu ala karim, ya, selama engkau akan datang kepada zat yang maha mulia, silakan perbanyak dosa. Dosa diperintahkan perbanyak, coba, ya barakallahu fikum. Naam. Wa qauli akhar, dan ucapan yang lain, ya, iltanazzuhu, ya, minadz-dzunubi jahlun bisaati afillah,
ya, menjauhi dosa-dosa adalah bentuk kebodohan dari luasnya ampunan Allah. Coba buat kaidah-kaidah sebenarnya. Kalau kalian menjauh dari dosa, itu suatu kebodohan. Ya, seolah-olah kalian ingin menjauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, wa qaulil akhar, dan yang lain mengatakan tarkudz dzunubi jur'atun 'alal maghfiratillah wastisgharun laha. Meninggalkan dosa adalah sikap lancang terhadap ampunan Allah dan meremehkannya. Subhanallah. Ya, meninggalkan dosa justru kita lancang sama Allah. Kok nggak berdosa kalian? Seolah-olah gitu. Ya, ayo dosa, ayo berdosa, seolah-olah gitu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian waqala Abu Muhammad bin Hazm, ya, berkata Abu Muhammad Ali bin Ahmad ibnu Hazm, ya, ra'aitu ba'da haula yaqul fi du'aihi, aku pernah melihat sebagian mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ismah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemaksuman. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang mengucapkan orang-orang yang katanya faqih dalam agama. Coba, ya, mereka membawakan dalil-dalil tentang roja. Mereka lupa, ya, di antara sayap, ya, untuk bisa datang meraih cintanya Allah ada dua sayapnya, al-raja wal khauf. Ini harus seimbang ini. Bagaikan burung kalau mau terbang, ya dia harus punya dua sayap. Tidak bisa cuman roja saja, nggak akan terbang dia. Tapi harus punya rasa takut juga terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena azab Allah syadid. Allah juga dalam ayat-ayatnya mengatakan orang yang berdosa akan diazab, akan disiksa, dan siksa Allah, azab Allah itu berat, itu keras, itu sakit. Kenapa dia tidak pernah mengingat akan hal ini? Selalu yang dibawakan hadis-hadis tentang harapan, ampunan, sehingga seolah-olah melegalkan dosa-dosanya. Tidak perlu bertaubat. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Nah, hati-hati ikhwani fiddin rahimankumullah. Ingat kaidah takdir, segala sesuatu yang berakibat baik pasti punya sebab jalan yang baik. Segala sesuatu yang berakibat buruk pasti punya sebab jalan keburukan. Barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kalau kita faham dua hal ini, insyaallah taala mudah dalam memahami takdir dan tidak mudah tersyubhati oleh penyelisihan terhadap takdir itu sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa apabila berdosa melakukan kemaksiatan mudah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, dan kita mohon kepada Allah agar taubat kita diterima dan Allah menjaga kehidupan kita sampai nanti akhir kehidupan kita kembali kepada Allah dalam keadaan taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.